Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang subbab 4.4 yaitu linear independence dan 4.5 yaitu coordinates dan basis. Dan untuk bagian pertama, mari kita sama-sama belajar tentang 4.4 linear independence atau kebebasan linear. Definisi dari kebebasan linear atau kalau kita lihat istilah di sini yaitu linear dependent itu artinya tidak bebas linear, sedangkan linear independent artinya bebas linear. Definisinya adalah jika S yang terdiri dari vektor 1, vektor 2 sampai vektor R adalah suatu himpunan vektor tak kosong, maka ada skalar K1 pada 3 sampai KR, ketika dijadikan kombinasi linear, maka nilai K itu paling tidak punya satu penyelesaian, yaitu sama dengan 0. Jadi K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, hingga KR sama dengan 0. Atau mungkin yang kita kenal dengan trivial solution. Nah, jika ini adalah satu-satunya penyelesaian, maksudnya K1, K2, K3-nya sama dengan 0, maka S disebut suatu himpunan yang bebas linear atau linearly independent. Nah, namun jika ada penyelesaian-penyelesaian lainnya, maka S disebut himpunan tak bebas linear atau linear dependent. Nah, ini adalah teorema 4.41, yaitu yang menyatakan hal yang sama. Mari kita lihat contoh pertama berikut ini dari video kita. Di sini jika V1 atau vektor 1 terdiri dari 2, min 1, dan seterusnya, V2 dan V3, ya, maka S dari V1, V2, V3 ini tidak bebas linear karena akan membentuk suatu kombinasi linear sebagai berikut. Bagaimana kita tahu bahwa hasilnya adalah kombinasi linear tersebut? Maka kita kembali ke definisi yang tadi, bahwa ya dikatakan bebas linear apabila terdapat kombinasi linear K1 V1 plus K2 V2 dan K3 V3 itu adalah sama dengan 0, di mana K1 K2-nya harus sama dengan 0 ya, kalau dia adalah bebas linear. Nah, kita lihat, maka kita masukkan ini ya, K1 adalah 2 kali min 1 kali 0 3 tambah K2 125 min 1 plus K3 7 min 1 58 akan sama dengan 0,0,0,0. Kita ekstrak ya, di sini saya tuliskan 2K1 ya, kita kali ke dalam ya, seperti ini. Ya, seperti ini, kali ke sini, kali ke sini. Oke. 2K1 tambah K2 tambah 7K3 sama dengan 0. Yang berikutnya, K1-nya kali ke sini, K2-nya kali ke 2 sini, K3-nya juga sama. Ya. Berarti yang berikutnya adalah min 1K1, min K1 plus 2K2 min K3 sama dengan 0 ya. Nah, berikutnya lagi K1 kali 0 ya, di sini ya. K1 kali 0 berarti 0 tambah 5K2. Ini kan dari sini ya, 5K2 dan yang berikutnya adalah 5K3. 5K2 plus 5K3 sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah ke sini ya. 3K1 tambah minus K2 karena ini kan K2 dikali minus, oke, plus 8K3 sama dengan 0. Nah, sudah, ini kita dapatkan kombinasi linearnya, maka kita buat dalam bentuk augmented matrix ya. Kita buat dalam bentuk augmented matrix yaitu 2 1 7 kemudian 0.
Berikutnya min 1, 2, min 1, 0, 0, 5, 5, 0, 3, min 1, 8, 0. Sebenarnya augmented matrix ini ya, kalau Anda, tapi tetap kalau di dalam menjawab soal UTS, ya ini harus dituliskan. Tapi kalau kita mau ngecek, itu sebenarnya vektor tadi kita tuliskan dalam bentuk kolom. Perhatikan saja, ya ini kita tuliskan dalam bentuk kolom. Namun untuk sesuai definisi, maka kombinasi linear ini harus ditulis sebelum kita menuliskan augmented matrix-nya. Nah, seperti biasa, di sini kita akan butuh operasi operasi baris elementer menggunakan Gauss-Jordan. Ya, nah sekarang mungkin baris 1 kita akan bagi dengan 2, ya akan menghasilkan 1, 2, 1/2, ya 1 bagi 2, 2, kemudian 7/2, ya oke, kemudian 0. Ini min 1, 2, min 1, 0, karena kan yang kita kerjakan hanyalah baris 1. Nah, mungkin teman-teman kalau yang sudah jago, ya, untuk melakukan operasi Gauss-Jordan, Anda bisa skip saja penjelasan ini, lanjut ke next step. Namun saya tetap dalam video ini akan saya jelaskan, barangkali ada teman-teman yang belum terbiasa menggunakan operasi baris elementer Gauss-Jordan. Baik, berikutnya seperti biasa, setelah kita membuat satu pivot 1 ini sudah menjadi 1, maka berikutnya adalah baris 2 kita operasikan terhadap baris 1. Kalau kita lihat di sini ya, di bawahnya min 1, berarti baris 2 akan kita jumlah dengan baris 1. Kemudian baris 3 karena sudah 0 jadi tidak perlu dioperasikan. Yang berikutnya adalah yang baris 4, itu akan dikurangi dengan 3 baris 1. Ya, akan kita operasikan dengan 3 baris 1. Baik, baris satunya tetap 1/2 7/2, ya ini 0. Kemudian yang ini min 1 menjadi 0, ya. Kemudian di sini kita lihat 2 minus setengah. 2 plus, karena kan baris 2 tambah baris 1. Berarti 2 tambah setengah sama dengan 5/2. Kemudian yang berikutnya min 1 dikurangi 7/2. Ya, berarti di situ adalah minus 1 plus 7/2. Berarti kalau kita buat 2/2 tambah 7/2 minus 2/2, berarti hasilnya adalah 5/2. Ya, di sini 5/2. Di sini 0. Kemudian untuk yang ini tetap minus 0, 5, 5. Yang baris 4, 3 dikurangi 3 baris 1. Berarti di sini 0. Min 1 dikurangi minus 1 dikurangi 3/2, ya minus 3/2, jadinya minus 5/2. Ya, yang berikutnya adalah juga minus 5/2 sama dengan 0. Nah, ini saja sudah kelihatan ya. Karena apa? Karena baris 2, baris 3 dan baris keempat itu adalah kelipatan masing-masing, ya, kelipatan itu sama lain, sehingga sini kita bisa lihat bahwa pasti dia tidak bebas linear karena dia tidak akan menghasilkan K1 K2 sama dengan 0. Baik, kita akan selesaikan saja. Ya. Berikutnya adalah membuat baris 2 pivot berikutnya ini ya menjadi 1. Berarti baris 2 akan kita kali dengan 2/5. Maka di sini kita akan hasilkan 1/2 per 7/2. Oke, 0, di sini 0, di sini 1, 1, 0, 0, 5, 5, 0, 0, min 5/2, min 5/2, di sini 0. Nah, sekarang yang jadi patokan adalah baris 2 ya. Maka kita apakan baris 1 agar setengahnya menjadi 0. Tentu saja baris 1 akan kita kurangi dengan setengah baris 2 ya, setengah. Kemudian yang baris 3 itu akan kita kurangi dengan 5 baris
2. Yang baris 4 akan kita akan kita jumlah dengan 5/2 baris 2. Nah, sehingga akan kita dapatkan, ini yang jadi patokan, kita tulis dulu. Ya. Oke, di sini 1, ini setengah, kurangi setengah, jadi 0. 7/2 kurangi setengah. 7/2 kurangi setengah, maka hasilnya adalah 6/2. 6/2 alias 3, ya kan? Nah, ini 0. Kemudian di sini kita lihat, ini hasilnya 0, 5 kurangi 5, 0, ini 5 kurangi 5, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, maka kita lihat di sini akan memiliki solusi banyak ya. Jadi kalau kita lihat ini kan K1 ya, ini K2, ini K3. Maka dari sini kita akan dapatkan persamaan bahwa K1 tambah 3K3 sama dengan 0. Yang di sini kita akan dapatkan K1 tambah K3 sama dengan 0. Nah, maka kita lihat di sini K3-nya adalah yang kita buat pemisalan. Ya, ini K2, sorry ini K2 ya. K2 plus K3 yang ini kan. Oke, yang ini adalah K1 plus 3K3. Nah, anggap ini kan berarti K3-nya bisa kita misalkan dengan angka berapa saja. Anggap K3-nya adalah sama dengan min 1. Maka K1 min 3 kali min 1, ini kan plus kali min 1 sama dengan 0. Maka K1 min 3 sama dengan 0, K1 sama dengan 3. Berikutnya untuk yang K2 plus K3, berarti K2 min 1. Karena kan tadi kita misalkan K3-nya adalah sama dengan minus 1. Sama dengan 0, maka K2 akan kita sama dengan 1. Dari sini kita akan dapatkan tadi K3-nya, K1 dulu, K1 sama dengan 3, K2-nya sama dengan ini, 1, K3-nya sama dengan minus 1. Nah, misalnya Anda menggunakan pemisalan yang lain, K3-nya let's say misal dengan 2 atau 3, nggak masalah. Tapi yang jelas di sini adalah vektor-vektor ini tidak bebas linier. Kenapa? Karena dia bisa dijadikan kombinasi linier atau K1, K2, K3-nya itu tidak sama dengan 0. Tidak trivial solution, jadi semuanya bukan sama dengan 0. Ya. Baik, itu adalah contoh pertama. Contoh berikutnya adalah contoh 2, masih menunjukkan apakah suatu vektor, ruang vektor itu merupakan bebas linier atau tidak. Namun, pada contoh 2 ini, bentuk vektornya adalah vektor polinomial. Kita lihat di sini, tunjukkan apakah polinomial berikut adalah bebas linier. Ya, ada P1, P2, dan P3. Maka, seperti biasa, kita gunakan kembali definisi yang tadi bahwa tadi K1 karena di sini adalah P1 ya, itu tambah K2, P2 tambah K3, P3 akan menunjukkan 0 ya. Akan sama dengan 0. Kita harus membuktikan K1, K2, K3 apakah dia 0 atau tidak ya. Nah, baik. Sekarang kita lihat kita masukkan dulu kombinasi liniernya. Di sini K1 ya, berarti 1 min X tambah K2 itu adalah 5 plus 3X min 2X kuadrat tambah K3 kali 1 plus 3X min X kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, sekarang karena ini 0 tambah 0X tambah 0X kuadrat. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, baik, kita kalikan lagi seperti biasa ya. K1 kali 1, kemudian K2 kali 5, kita tulis 5 kali K2 ya. Kemudian K3 kali 1.
tambah K3 kali 1 alias K3 sama dengan 0. Berikutnya yang ini, ya, yang K1 minus X, berarti minus X K1. Berikutnya tambah, ya, ini K2 kali 3X, berarti 3X K2. Kemudian yang berikutnya ini adalah tambah 3X K3 sama dengan 0X, atau kita tulis 0 saja. Nah, ini kita keluarkan ya, X-nya kita keluarkan. Maka di sini adalah minus K plus 3K2 plus 3K3 sama dengan 0. X-nya kita pindahkan ke bawah. Jadi kalau yang ini, maka kita akan dapatkan min K plus 3K2 plus 3K3 sama dengan 0. Nah, sebelum lebih jauh, saya mau tulis yang tadi, kan yang K1 yang awal ya. Ini kita buat sebagai suatu persamaan 1. Nah, yang ini persamaan 2. Ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga. Nah, kita lihat di sini K1 dengan X kuadrat tidak ada, berarti 0K1 ya. X kuadrat tambah yang ini, min 2 K2 X kuadrat. Kita tulis min 2X kuadrat kali K2. Yang berikutnya adalah minus X kuadrat K3 sama dengan 0. Maka kalau kita tulis 0 minus 2K2 minus K3, itu kalau X kuadratnya kita keluarkan sama dengan 0, maka kita dapatkan 0 min 2K2 minus K3 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan ketiga. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan bisa kita buat dalam bentuk augmented matrix ya. Kita kembalikan masuk dalam bentuk augmented matrix ya. Saya tulis di atas sini. Di sini kita lihat bagaimana. Di sini adalah yang ini mulai dari yang 1 sini ya. Berarti 1 5 1 ya. Kemudian di sini 0. Kemudian yang berikutnya yang persamaan 2 adalah minus 1 3 3, di sini adalah 0. Yang berikutnya yang persamaan 3 ini adalah 0 min 2 min 1 0. Baik, nah seperti biasa, nah sebenarnya kan dia tidak diminta kombinasi linearnya ya, dia hanya ditanya apakah polinomial berikut bebas linear. Sebenarnya dari sini kita bisa menggunakan definisi dari determinan. Masih ingat ya? Jadi kalau misalnya determinan itu sama dengan 0, maka tidak akan punya satu solusi. Tidak ada solusi yang satu-satu. Ya. Jadi K1, K2, K3-nya adalah dia determinan. Kalau determinannya sama dengan 0, maka dia tidak punya satu solusi. Bisa saja dia tidak punya solusi atau punya solusi banyak. Nah, kalau determinannya tidak sama dengan 0, ya determinan dari augmented ini tidak sama dengan 0, maka dia akan mempunyai solusi tunggal. Ya, semoga masih ingat definisi dari teori ini ya, bahwa kalau determinannya sama dengan 0, maka dia pasti tidak punya solusi tunggal. Nah, dari sini mungkin lebih mudah kalau kita cari dengan pembuktian determinan dulu ya. Kita lebih mudah karena di sini 1 dia 3 kali 3, maka ya kita cari determinan untuk melihat apakah dia bebas linear atau tidak. Nah, paling enak cari determinan, boleh pakai Anda sukanya kan pakai sarus ya. Nah, kalau saya ingin membiasakan untuk menggunakan dengan ekspansi kolom 1 ya. Ini saya hapus. Oke, saya hapus biar kita enak, bisa lega tempat menulisnya. Ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, kolom 1. Maka di sini 1 ya determinan dari A ya. Let's say ini adalah A ya. Oh ya, untuk determinan kita tidak bisa menyertakan 0-0-nya ya. Ya, kita cukup menggunakan yang ini, dan ini hanya bisa untuk
matriks bujur sangkar. Jadi kalau untuk sebelumnya, contoh 1 itu agak sulit untuk kita mencari determinannya. Nah, tapi kalau ini kita bisa gunakan pembuktian sebagai berikut. Berarti kita mulai dari 1 kali dengan 3 min 2, min 2, min 1. Ya kan, ini baris pertama, kita ekspansikan. Kemudian minus 1, ya, yang ini. Berarti di sini 5, 1, min 2, min 1. Kemudian yang ini plus 0. Oke, sama dengan 1 kali 3 kali min 1, berarti min 3, min 2 kali 3, min 6. Tambah, karena 1 kali 1 tambah, dalam kurung 5 kali min 1, min 5. Kemudian min 2. Oke, berarti ini sama dengan min 3 plus 3, berarti 3. Ya kan? Min 3 plus 6, jadi plus 3. Atau ini min 3 plus 6. Oke, tambah ini minus 5 plus 2, sama dengan min 3. Hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti ini membuktikan bahwa si polinomial ini, ya, determinannya adalah sama dengan 0, dan dia berarti tidak bebas linier. Ya, kalau kita lihat, ini tidak bebas linier. Nah, kalau Anda ingin mungkin ya, membuktikannya lebih ini lagi, supaya lebih yakin lagi, ya, mungkin Anda bisa menyelesaikan operasi baris elementer yang tadi, ya. Nah, ya, tapi sebenarnya untuk ini sudah cukup, ya. Tunggu ya, terus dulu. Oke. Oke, nah ini sekarang kita selesaikan tadi yang ini. Baik, ini saya tulis grafiknya ya. Tadi augmented matrix yang tadi, yang dari persamaan polinomial, yang kita cari determinannya, dan ternyata determinannya adalah sama dengan 0, which is artinya dia tidak bebas linier. Nah, sekarang kita ingin membuktikan lebih lanjut ya, dengan melakukan operasi baris elementer Gauss-Jordan. Ya, kita lihat sekarang pivot pertamanya sudah 1, maka sekarang kita akan membuat minus 1 menjadi 0. Maka baris 2 tambah baris 1, ya, baris satunya kita tulis 1, 5, 1, 0. Kemudian di sini 1 tambah 1, 0, 3 tambah 5, 8, 3 tambah 1, 4, di sini adalah sama dengan 0 tambah 0. Oke. Kemudian yang ini udah 0, jadi tidak perlu dioperasikan lagi. Min 1, 0. Nah, berikutnya yang jadi patokan adalah baris 2. Tapi baris 2 harus kita bagi 8 dulu ya, biar dia menjadi 1. Oke, ini tetap 1, 5, 1. Ini adalah 0. 0, 1, 4 bagi 8 adalah setengah. Ini 0, 0, min 2, min 1, 0. Nah, dari sini saja sudah kelihatan ya. Kelihatannya apa coba? Perhatikan baris 1 dengan baris 2 ini dengan baris 3. Ya, ini kelipatan. Maka salah satunya akan pasti 0 di baik K1 maupun K2 maupun K3-nya akan 0. Tapi tetap kita operasikan ya. Jadi baris 1 itu adalah dikurangi 5 baris 2, ya kan? Karena di 5 jadi harus di-nolkan. Yang ini kita buat 0, berarti baris 3 adalah kita jumlah dengan 2 baris 2. Karena patokannya baris 2, sorry ini salah, baris 2. Patokannya baris 2. Nah, baik, kita tulis dulu baris 2-nya yang nggak berubah. Oke, setengah. Oke, sini 0. Maka di sini adalah 1. 5 kurangi 5, 0. 1 dikurangi 5 per 2 itu adalah 3 per 2, ya, 0. Kemudian di sini kita dapatkan 0, min 2 kurang, tambah 2, berarti 0. Min 1 plus 2 kali setengah, B2 ya. Sorry, B3-nya adalah min 1. Oke, 2 kali B1. Ini kita coret-coret sama dengan 0.
Nah, berarti kita perhatikan di sini dia akan menghasilkan solusi banyak. Ya, solusi banyak di mana akan tergantung dari K3-nya, ya. Nah, berarti tidak bebas linier, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau augmented matrixnya itu adalah matrik bujur sangkar, cukup Anda buktikan bahwa determinan dari augmented matrixnya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, maka dia adalah bebas linier, ya. Karena pasti nanti akan ada K1, K2, K3 yang sama dengan 0. Ya, kalau 3 ya, kalau. Nah, tapi kalau misalnya determinan augmented matrix dari kombinasi liniernya adalah sama dengan 0, maka dia pasti kemungkinan tidak memiliki solusi atau solusi banyak, ya. Akan dikuatkan lagi tadi dengan menggunakan Gauss-Jordan. Nah, seperti ini. Baik, di sini kita akan masuk ke contoh 3, di mana di dalam contoh ini adalah contoh dari basis standar, ya. Basis standar ini sudah sering sekali saya ulang-ulang di kelas bahwa ini adalah contoh basis standar di ruang 3, ya, ruang Euclid, ya, yang mana 1,0,0, 0,1,0, 0,1. Nah, ini kalau misalnya kita buktikan dengan definisi, ya tentu saja kan K1 ini kita kali ke dalam, ya, K1 kali 1 tambah K2-nya 0, ya kan, tambah K2-nya 0, K2 kali 0 tambah K3 kali 0 sama dengan 0. Maka kita K1 0, 0, ya, 0. Kemudian yang berikutnya K2, ya, ini K1-nya 0, 0 K1, ini sama dengan 0, sorry ya, K0 tambah K2 tambah 0 sama dengan 0, yang berikutnya 0 tambah 0 tambah K3 sama dengan 0. Ya, kalau kita kalikan satu per satu seperti tadi, maka matriknya kita akan lihat 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, berarti kan di sini K1-nya sama dengan 0, K2-nya sama dengan 0, dan K3-nya sama dengan 0. Maka K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Dan di sini adalah trivial solution. Maka si vektor ini, ya, IJK ini adalah merupakan bebas linier dan dia akan disebut dengan basis standar. Nah, catatan penting ya untuk memeriksa apakah sebuah himpunan vektor, nih himpunan vektor ya IJK itu bersifat bebas linier atau tidak, maka yang pertama ya tadi tuliskan kombinasi linier. Kemudian lihat apakah semua koefisiennya K1, K2, K3-nya sama dengan 0. Ya, kita juga bisa tadi menggunakan determinan atau menggunakan Gauss-Jordan. Determinan ingat hanya untuk matrik bujur sangkar. Selebihnya adalah menggunakan Gauss-Jordan. Baik, kita masuk kepada contoh 4 ya, di mana di sini kita diminta untuk untuk melihat apakah vektor V1, V2, dan V3 ini membentuk suatu himpunan bebas linier. Maka mungkin kita bisa gunakan langsung determinan. Kenapa? Karena vektornya akan membentuk augmented matrix yang 3x3 atau bujur sangkar. Ya, ingat kita harus tuliskan dulu dalam bentuk kombinasi liniernya seperti ini, ya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, ya. Di sini K1 dikali K2, K3. Nah, maka kita buat ini adalah kombinasi liniernya. Kita tuliskan dalam bentuk augmented matrix atau kalau kita mau gampang vektornya ke bawah, ya. Min 2, 3, 5, 6, min 1, 3, 2, 1. Baik, nah sekarang Anda bisa gunakan metode Sarus ya, atau saya mau menggunakan gabungan antara ekspansi kofaktor dengan operasi baris atau kolom elementer. Ya, di sini saya lihat di sini potensi untuk saya buat jadi 0 dan 0, maka misalnya di sini baris 2 tambah 2 baris 1. Kemudian baris 3 kurangi 3 baris 1. Ya, ini gabungan antara ekspansi baris atau kolom elementer dengan
ekspansi kofaktor ya. Di sini tetap 53, 153, di sini menjadi 0. Kemudian 6 tambah 5 kali 2 kali 5 berarti 10 ya. 10 berarti 16. Kemudian yang ini 2 tambah 2 kali 3 6 berarti 8. Yang ini 3, berikutnya adalah 3 kurang 3 0, minus 1 kurangi minus 3 kali 5 berarti minus 16. Oke, minus 16. Yang berikutnya 1 dikurangi 3 kali 3 9, minus 9. Berarti di sini adalah minus 8. Nah, sudah ya kelihatan. Kita ekspansi kofaktornya yang kolom 1. Berarti 1 ya, ini 1 kali sama determinan A, anggaplah tadi ini A ya. Sama dengan 1 kali 16, 8 minus 16 minus 8. Tambah 0, tambah 0. Sama dengan 16 minus 8 berarti minus 64. Minus dalam kurung minus 64. Sama dengan 0. Ya, maka kita lihat di sini determinannya adalah sama dengan 0. Maka si sistem persamaan linear ini akan memiliki solusi non-trivial ya. Jadi pasti kalau kita lihat di sini aja udah kelipatan kan? Nah, ini kelipatannya dia. Pasti nanti akan ada satu K3-nya ini yang kita bisa misalkan dengan berbagai dengan bilangan real apa saja ya akan membentuk suatu kombinasi linear ya. Begitu untuk contoh 4 ya. Jadi cukup bisa cari determinannya saja. Nah, ini maka karena determinannya sama dengan 0, maka kita dapat simpulkan bahwa vektor-vektor yang V1, V2, dan V3 ini adalah tidak bebas linear atau linearly dependent. Oke, baik, kita lanjutkan ke teorema 4.2. Kita lihat bahwa menurut teorema 4.2, suatu himpunan vektor terhingga yang berisi vektor 0 ya, dia memiliki vektor 0 adalah tak bebas secara linear. Jadi misalnya ada suatu himpunan vektor, di dalamnya itu ada vektor 0, apa vektor 0, 0,0,0, maka sudah dipastikan bahwa himpunan tersebut tak bebas secara linear. Nah, teorema yang 4.4.2 ya, bahwa jika ada himpunan dengan tepat dua vektor bebas secara linear jika dan hanya jika vektor yang satu bukan penggandaan skala dari vektor lainnya. Jadi misalnya saya punya vektor V1 itu adalah 2 kali vektor V2. Nah, berarti kan penggandaan nih. Atau misalnya vektor V1 sama dengan setengah dari vektor V2. Nah, ini maka dia tidak bebas secara linear. Ya. Nah, kalau dia bukan penggandaan, ya berarti dia adalah vektor itu sendiri. Jadi kalau tadi kayak di augmented matrix sudah ketahuan tuh, misalnya, oh ini penggandaan dari baris 1 dengan baris 2 dengan baris 3. Udah pasti itu kemungkinan besar dia tidak bebas secara linear. Ya. Nah, teorema 4.4.3 adalah misal anggap S itu adalah vektor V1, V2 sampai VR di dalam ruang Rn jika R atau jumlah vektornya itu lebih besar daripada ruang vektornya, maka sudah pasti S ini, himpunan dari ini nih, bukan bebas linear atau tidak bebas linear. Misalnya, saya punya ruang 3. Ya, di ruang 3 berarti ini kan N-nya sama dengan 3 ya, ruang 3. Nah, tapi saya punya himpunan vektornya, ya, misalnya V1-nya adalah 2,1,3, V2-nya adalah, ya, vektor 2-nya adalah misalnya 1,0,0, V3-nya adalah misalnya 0,1,3, V4-nya adalah misalnya 0,0,5, misalnya seperti itu. Nah, kemungkinan besar ya, ini pasti si himpunan S ini
adalah tidak bebas linier. Karena kemungkinan ada satu vektor yang penggandaan vektor lainnya. Ya, maka ini tidak bebas, sudah pasti tidak bebas linier. Nah, namun untuk pelajaran nanti kita akan lanjutkan dari keempat ini kemungkinan ada yang menjadi basisnya. Ya, jadi nanti akan kita cari justru yang dari 4 vektor ini mana sih yang merupakan basis standar dari ruang vektor S tersebut. Ya, di teorema 3 ini kalau ruang vektornya 3, maka himpunan vektornya kalau himpunan vektornya lebih dari 3 sudah pasti dia tidak bebas linier. Karena apa? Karena ada vektor yang merupakan penggandaan dari vektor lainnya. Oke, itu teorema 4.4.3. Sekarang kita coba lihat interpretasi geometrik dari kebebasan linier. Nah, kalau kita lihat tadi kan saya sampaikan beberapa kali bahwa kalau dia penggandaan, nih seperti kita lihat di sini ya, dia V2 itu adalah penggandaan dari V1. Maka dia tidak bebas linear atau linear dependent, tidak bebas linear karena V1 sama V2 ini penggandaan satu sama lainnya. Begitu juga yang ini kan penggandaan hanya mungkin nilainya satunya negatif. Dia pasti penggandaan. Nah, ini tidak bebas linear. Nah, perhatikan yang ini, V1 dan V2 dia tidak penggandaan satu sama lain. Maka di sini yang disebut bebas linear, ya. Nah, kalau di bidang juga sama. Perhatikan di sini V1, V2 dan V3 itu berada pada bidang yang sama, ya, pada bidang yang sama. Maka kemungkinan ini adalah penggandaan satu sama lain, ya. Maka ini dia tidak bebas linier. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya ini ya V1 V2-nya ini adalah penggandaan V2 penggandaan dari V3. Ini dia sama. Let's say anggap V1 juga tidak di dalam bidang yang sama ya. Nah, ini maka dia tidak bebas linier karena ada penggandaan dan berada di bidang yang sama. Nah, kalau ini dia mungkin kelihatannya kayak di bidang yang sama ya, padahal sebenarnya tidak. V1, V2 dan V3 itu tidak berada pada bidang yang sama dan dia tidak penggandaan satu sama lain. Maka ini disebut dengan bebas secara linier ya. Jadi kalau misalnya ada vektor, ya, ini representasinya. Dan ingat, untuk membuktikannya, maka kita harus menarikkan vektor-vektor itu pada titik pangkalnya supaya gampang melihatnya. Jadi kan kita tahu bahwa misalnya ada vektor di sini, ada vektor di sini. Nah, ini kan kita bisa geser sehingga dia berada pada satu titik pangkal yang sama, yaitu titik origin. Nah, ini adalah interpretasi dari geometri dari kebebasan linier. Baik, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya, contoh 5 ya. Ini contoh terakhir dari materi kebebasan linier. Kita pengen lihat apakah vektor A1, A2, A3 itu bebas secara linier. Maka seperti biasa kita harus buat dia dalam bentuk kombinasi linier ya. Berarti K1 A1 tambah K2 A2 tambah K3 A3 sama dengan 0,0,0 ya. Nah, ini kita masukkan K1 2 min 1 2 tambah K2 min salah. Saya salah. A1-nya harusnya ya, A1-nya Oke, A1-nya adalah min 1,2,2, A2-nya adalah 2,2, min 1, tambah K3 adalah sama dengan 2 min 1, 2, sama dengan 0,0,0. Nah, ini kan 3 kali 3 ya. Kita bisa gunakan augmented matrixnya, kita gunakan determinan. Berarti ini min K1 plus 2K2 plus 2K3 sama dengan 0. Ya, Anda sudah tahu ya, ini kali ke sini, ini kali ke sini, kali ke sini. Berikutnya adalah 2K1 tambah 2K2 minus K3 sama dengan 0. Yang terakhir, ya, yang ini
2K1 minus kan? Minus K2 plus 2K3 sama dengan 0. Baik, maka kita dapatkan augmented matrixnya adalah minus 1, 2, 2, 2, 2, minus 1, 2, minus 1, 2. Oke, kita mau pakai determinan? Boleh ya, pakai determinan. Dari sini tidak ada penggandaan ya. Ini udah naga-naganya kelihatan seperti itu. Ya, kita tinggal buktikan benar nggak sih anggapan saya. Baik, sekarang misalnya apa? Minus satunya kita jadikan kalau langsung mau kita gunakan misalnya baris 1 ya, baris 1 ya untuk mencari determinan. Berarti minus 1 ya, di sini 2, minus 1, minus 1, 2. Oke. Kemudian minus 2. Karena ingat ya, saat Anda ekspansi ini adalah positif, negatif, positif. Oke, minus 2 karena ini 2 ya. Berarti di sini adalah 2, minus 1, 2, 2. Dan berikutnya adalah plus 2. Oke, yang ini berarti di sini adalah 2, 2, 2, minus 1. Oke, sama dengan minus 1, 2 kali 2, 4, 4 minus 1. Ya, karena minus 1 kali 1. Minus 2, oke, 2 kali 2, 4, minus 1 kali 2, minus 2, jadi plus 2. Plus 2 kali 2 kali min 1, min 2, minus 2. Oke, sama dengan di sini minus 1 kali 3, minus 2 kali 6, plus 2, minus 4. Sama dengan minus 3, minus 12, minus 8. Nah, maka kita dapatkan berapa di sini? Minus 23. Determinannya adalah minus 23. Sudah pasti dia akan memiliki solusi tunggal ya. Nanti kalau misalnya Anda ingin membuktikan lebih lanjut, ini dibuat 00 ya. Nah, maka akan Anda dapatkan K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Jika ini hanya tanya apakah bebas linear atau tidak, maka cukup dengan pembuktian ini. Baik, walaupun tadi kita sudah membuktikan dengan determinan bahwa vektor A1, A2, dan A3 adalah bebas linier, yaitu dengan menunjukkan bahwa determinan dari augmented matrixnya adalah tidak sama dengan 0, atau di sana saat kita temukan tadi adalah minus 23. Nah, sekarang kita gunakan definisi yang menurut teori bahwa kebebasan linier akan terlihat bahwa ketika akan memenuhi ketika K1A1 tambah K2A2 tambah K3A3 sama dengan 0, itu akan menghasilkan K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0 atau trivial solution. Baik, untuk mencari K1, K2, K3, maka kita harus menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, atau sebenarnya juga bisa menggunakan AX sama dengan B, di mana nanti B sama dengan, atau di sini bukan B ya, di sini adalah K, adalah, A, B ya, B-nya itu adalah nanti 0, ya, maka sama dengan A inverse X, atau bisa menggunakan metode Craméry di sini, supaya lebih mudah, ya, saya menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Baik, kita buat dulu ya baris satunya, pivot utamanya menjadi plus 1, berarti di sini dikali min 1 ya. Min B1, kali min 1, B1-nya dikali min 1. Min 1 B1 ya. Jadi sini 1, ini min 2, min 2, 0, kemudian ini tetap karena kita hanya mengoperasikan baris pertama. Oke. Berikutnya kita mengenolkan pivot yang kita mengenolkan 2 dengan 2 yang untuk baris 2 dan baris 3.
Baris 2 dikurangi 2 baris 1, dan baris 3 dikurangi juga 2 baris 1, supaya dia menjadi 0. Oke, kita tulis yang pertama, 1 min 2 baris satunya 0. Di sini adalah 2 kurang 2, 0. 2 kurang 2 kali minus 2 berarti tambah ya, 2 tambah 4 sama dengan 6. Minus 1 tambah 4 berarti 3, 0. 0 minus 1 tambah 4, yang ini minus 1 tambah 4 berarti 3. Yang 2 minus 4 jadi 6. Oke, 0. Nah, dari sini udah lihat ya, tidak ada penggandaan atau tidak ada perkalian ya, kelipatan dari masing-masing baris. Jadi masing-masing baris memiliki pola yang berbeda, bukan kelipatan satu sama lain. Nah, ini kemungkinan dia tidak, kemungkinan bebas linear karena bukan penggandaan. Baik, sekarang kita buat baris 2, pivot utamanya lagi menjadi 1, berarti kita bagi dengan 6. Ya, 1 minus 2 minus 2, 0, 0, 1, setengah 0. Nah, buat teman-teman kalau yang eliminasi Gauss-Jordan-nya sudah ahli, udah cepat, boleh di skip videonya, maksudnya dipercepat, lanjut ke materi berikutnya, slide berikutnya. Baik, setelah ini untuk yang berikutnya, baris 1 itu akan kita tambah 2 baris 2 ya, supaya dia jadi 0 ini. Kemudian yang berikutnya yang 3 supaya jadi 0, berarti baris 3 kurangi 3 baris 2. Ya, baris 2-nya yang jadi patokan. 0, 1, setengah, 0 ya. Baris 1 ini 1, min 2 jadi 0, min 2 plus 2 kali setengah berarti min 1 ya, min 1 ini 0. Berikutnya ini 0, 3 kurang 3 0, 6 kurangi 3 kali setengah sama dengan 12 minus 3 berarti 9 per 2. Oke, 9 per 2, 0. Sekarang baris 3 kita buat jadi 1 berarti dikali 2 per 9. Oke, ini tetap 0, sorry. Ini harusnya 1, 0, min 1, ini 0, 0, 1 setengah, 0, ini jadi 0, 0, ini jadi 1. 9 per 2 kali 2 per 9 sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal yang saya lingkari ini. Oke, berarti baris 1 tambah baris 3. Berikutnya baris 2 minus setengah baris 3. Baris 3. Nah, maka akan kita dapatkan 1, 0, 0, ya, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, berarti kita lihat K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3. Ini adalah trivial solution, maka dia bebas linear. Sekarang kita akan masuk ke subbab berikutnya, yaitu koordinat dan basis. Secara definisi, sistem koordinat itu adalah mengaitkan suatu korespondensi satu-satu antara titik pada suatu bidang dengan pasangan terurut bilangan-bilangan real. Jadi misalnya seperti ini, A kita mengaitkan dengan B ya, sehingga akan membentuk suatu titik P di mana A, B ya. Nah, ini sudah pernah saya singgung pada perkuliahan di kelas bahwa sumbu-sumbu koordinat itu tidak selalu tegak lurus seperti ini. Jadi umumnya memang secara umum yang kita kenal koordinat kartesius itu dia tegak lurus satu sama lain atau ortogonal ya. Namun sejatinya sistem koordinat itu tidak selalu harus tegak lurus. Bisa saja dia memiliki kemiringan tertentu. Yang penting dia adalah
dua garis yang tak sejajar, ya, yang kemudian kita gunakan untuk mendefinisikan suatu sistem pada bidang tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua garis tak sejajar, di sini ada tiga garis tak sejajar, tidak di bidang yang sama, ya. Maka itu bisa dikatakan sebagai suatu koordinat, sistem koordinat, walaupun dia tidak ortogonal. Lebih lanjut tentang sistem koordinat tak segi empat, ya, artinya tidak ortogonal, ya. Secara umum kan biasanya kalau kita punya koordinat kartesius, maka dia ortogonal. Terus kemudian jaraknya atau spacing antara satu skala satu ke satu sama lainnya, 1, 2 itu dia biasanya sama, ya. Misalnya satu ini maka sama, satu panjangnya itu akan sama. Namun pada sistem koordinat tak segi empat itu bisa saja oke, walaupun dia koordinat yang ortogonal, namun bisa saja spacing-nya atau jarak skalanya itu berbeda. Dan ini memang ada di dalam ruang vektor umum. Atau misalnya contohnya yang ini, ya, tidak tegak lurus satu sama lain, namun jaraknya sama, spacing-nya antara skala 1 dengan satu yang sumbu X dengan sumbu Y. Nah, kemudian ini adalah yang di sini skalanya berbeda, ya, skala sumbu X-nya lebih pendek daripada sumbu Y dan dia tidak tegak lurus. Nah, ini adalah disebut sistem koordinat tak segi empat. Nah, kemudian ingat ya bahwa X dengan Y itu adalah disebut dengan basis vektor, ya. Ya, di sini yang satu ini disebut dengan basis dari vektor ruang 2 ini, ya. Jadi misalnya ini vektor V, ini vektor U, ini adalah vektor V, maka ini disebut dengan basis dari ruang vektor yang ada ini. Secara definisi, basis, apa yang disebut dengan basis? Jika V adalah sembarang ruang vektor, ya, dan S itu adalah V1, V2 sampai Vn, himpunan dari vektor-vektor di dalam S adalah suatu himpunan vektor dalam V, maka S disebut suatu basis untuk V jika dua syarat berikut terpenuhi. Ya, satu, S itu bebas linier dan S merentang di dalam V. Apa contohnya? Ya, paling gampang adalah kita lihat standar basis vektor Euclid, ya. Maka misalnya saya punya S itu adalah 1, 0, 0 dan 0, 1, 0, 0, 0, 1. Maka ini disebut dengan basis dari ruang Euclid. Kenapa? Satu, tadi kita sudah lihat bahwa dia adalah bebas linier. Ya, di slide sebelumnya kita sudah lihat bahwa dia bebas linier dengan cara membuktikan bahwa K1 sama dengan K2 sama dengan K3 adalah sama dengan 0. Dan dia pasti merentang di dalam vektor V, di dalam ruang vektor V ini. Kenapa? Karena kalau misalnya saya punya vektor V, vektor anggap ya, vektor V sama dengan 2,3,4, maka ini bisa dijadikan kombinasi linier, kan, karena kalau dibilang merentang, maka dia adalah merupakan kombinasi linier dari basis-basisnya. Maka ini kita bisa tuliskan dengan, nah, di sini yang lebih terang, bahwa di sini kita bisa tuliskan 2, ini kan misalnya vektor I, ini vektor J, ini vektor K, maka 2I plus 3J plus 4K, gitu kan ya. Nah, maka syarat ini dikatakan suatu basis ruang vektor kalau memenuhi ini. Bebas linier dan merentang di dalam ruang V. Merentang dalam arti apa? Kita sudah belajar di kelas bahwa merentang itu dia akan memenuhi kombinasi liniernya. Ada beberapa basis standar yang umum dikenal, ya. Di sini tentu saja standar basis ruang N, ya. Nah, ini adalah ruang Euclid yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Kalau dia ruang 2 dimensi, maka 1,00,1, dan untuk 3 dimensi ini. Ini adalah contoh di ruang Euclid. Nah, kalau seandainya dalam polinomial, maka ruang
basis vektornya adalah 1, X, X kuadrat, dan X pangkat N. Ini merupakan basis standar dari ruang polinomial. Ya, kemudian kalau standar basis dari ruang matriks M kali N, ya, maka ini adalah standar vektor, ya, basis vektor dari ruang M2 kali 2. Ya. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, ini adalah beberapa basis standar dari ruang vektor untuk Euclid, polinomial, dan matriks. Teorema berikutnya adalah uniqueness of basis representation. Jadi kalau misalnya saya punya himpunan S adalah vektor V1, V2, Vn, ya, atau tadi kalau di ruang Euclid adalah IJK, ya, adalah suatu basis untuk ruang vektor V, maka setiap vektor pada V dapat dinyatakan dalam bentuk C1, V1, C2, V2, Cn sampai Vn untuk menunjukkan si vektor V ini. Ya, tadi misalnya contoh kalau di ruang Euclid kan tadi contohnya 1,2,3, maka kita bisa tuliskan bahwa 1 kali vektor satunya adalah 1, 0, 0 gitu kan, tambah 2, 0, 1, 0, tambah 3, 0, 0, 1 gitu kan ya. Maka kita akan dapatkan 1, 2, 3. Nah, ini kalau di ruang Euclid. Ingat, nanti pada berikutnya adalah vektornya bukan lagi IJK ini, ya, melainkan vektor lain yang harus kita buat dalam bentuk representasi basis berikut ini. Nah, jadi lanjut dengan yang tadi, bahwa kita bisa menuliskan koordinat-koordinat relatif terhadap suatu basis. Misal di sini adalah jika S itu himpunan V1, V2 adalah suatu basis untuk sebuah ruang vektor ini, maka kita bisa seperti ini, ya, adalah ekspresi suatu vektor dalam basis S, di mana koordinat-koordinat relatif terhadap basis S tersebut. Nah, atau kemudian kita punya vektor, ya, di dalam ruang N yang dibangun dari koordinat-koordinat relatif terhadap S dinyatakan dengan Vs, C1, C2, dan Cn. Jadi kita mencari C1, C2-nya yang kita tuliskan. Ya. Nah, ini adalah vektor relatif terhadap basis S. Ya, jadi tulisnya seperti itu. Oke, catatan, vektor-vektor koordinat tidak hanya bergantung pada basis S, tapi juga urutan di mana vektor-vektor basis tersebut ditulis. Jadi, jangan ketukar ya, V1, V2, V3-nya, jangan ketukar. Ya, sama dengan halnya kalau 1001, 010, 001, itu kan tidak boleh tertukar. Ya. Nah, suatu perubahan urutan yang berpadanan untuk anggota dalam vektor-vektor koordinat. Nah, ini nanti kita akan lihat contohnya ya. Kalau kita punya definisi, punya teorema, itu adalah dijelaskan dalam bentuk contoh. Baik, kita akan masuk ke contoh berikutnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh 6, di mana contoh 6 ini merupakan contoh soal dari definisi 1. Ya. Apa itu soalnya? Anggap V1, V2, dan V3. Ya, jadi ada tiga vektor, ada tiga vektor V1, V2, dan V3, di mana di sini kita diminta untuk menunjukkan bahwa S ini ya, yang merupakan V1, V2, dan 3 adalah suatu basis di ruang 3. Tadi ingat ya, bahwa syarat sekumpulan atau himpunan vektor itu dikatakan sebagai suatu basis ruang vektor adalah ketika yang pertama bebas linier dan yang kedua adalah merentang. Baik, kita buktikan yang pertama. Untuk membuktikan bahwa S adalah bebas linier ruang 3, kita harus menunjukkan bahwa ada K1, K2, K3 itu sama dengan 0. Maka seperti biasa, ya, kita buat kombinasi liniernya sama
sama dengan 0, ya. Kemudian kita kalikan ke dalam K1 kali V1, K2 kali 2, K3 kali 3, ya. Kemudian yang berikutnya adalah 2K1, 9K3, 3K3, kemudian K1 tambah 0K2 tambah 4K3, ya. Nah, ini sudah dapat kita kombinasi liniernya. Berikutnya adalah kita gunakan augmented matrix, ya, dari variabel-variabel K-nya ini supaya kita mencari nanti K1, K2, dan K3-nya. Nah, seperti biasa, kita bisa menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, ya, operasi baris elementer, maka kita akan dapatkan seperti ini, ya. Akan kita dapatkan K1, K2, K3, di mana K1-nya sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Maka kita dapat melihat bahwa V1, V2, dan V3 merupakan vektor yang bebas linier. Atau seperti tadi contoh sebelumnya, kita juga bisa menggunakan determinan. Ya, karena determinannya tidak sama dengan 0, maka dia akan pasti mempunyai solusi tunggal, ya. Dan untuk matriks homogen, ya, sistem persamaan linear homogen di mana sama dengan 0, maka dia K1, K2, K3-nya akan sama dengan 0. Nah, ini adalah untuk membuktikan bahwa dia bebas linier. Dan untuk membuktikan dia merentang, maka kita ambil saja vektor sembarang B1, B2, B3, ya, kita tuliskan dalam kombinasi liniernya seperti ini, ya. Nah, di sini sama halnya dengan yang tadi, yang di sini, ya, hanya di sini adalah 0, 0, 0, ya, sedangkan di sini adalah B1, B2, dan B3. Nah, tentu saja Anda bisa lakukan operasi baris elementer, ini panjang sekali, ya, nanti ada B1 dan seterusnya, karena ini dioperasikan. Namun kita juga langsung bisa menggunakan 0, yaitu determinannya tadi -1, maka kita dapat katakan bahwa dia merentang di dalam ruang 3. Ya. Nah, ini terbukti bahwa basis S, ya, himpunan S, V1, V2, V3 merupakan basis di ruang 3. Nah, ini contohnya bahwa basis itu tidak selalu 1,0,0, 1,0,0 atau 0,10001, ya. Di sini kita lihat bahwa vektor V1, V2, V3 yang bukan 1,00 juga bisa menjadi basis dari ruang 3 dimensi. Yang penting adalah terpenuhi pertama, bebas linier. Yang kedua adalah dia merentang. Bisa Anda gunakan ini, lanjutkan dengan, sehingga nanti Anda dapatkan 1 dan seterusnya, ini BBB, kemudian, ya, nanti matriksnya akan bentuk seperti ini, ya. Nah, ini juga bisa, atau cukup dengan determinannya saja. Selanjutnya adalah contoh 7, contoh terakhir dari video kali. Ya, di sini kita lihat yang akan menjelaskan atau mencontohkan dari definisi 2. Di sini kita lihat definisi 2 bahwa jika S adalah sekumpulan basis dari ruang vektor V, maka kita bisa menuliskan V sama dengan C, V1, dan seterusnya, di mana C1, C2, dan C sampai Cn itu adalah koordinat vektor V relatif terhadap vektor S. Ya. Nah, di sini kita lihat contohnya, anggap S adalah V1, V2, V3 adalah basis ruang 3 pada contoh 6. Tadi kita sudah bahas contoh 6, kita buktikan bahwa V1, V2, dan V3 merupakan basis ruang 3, di mana terbukti, ya, dia bebas linier dan V1, V2, V3 merentang di dalam ruang vektor 3. Nah, di sini pada soal A, carilah koordinat vektor V 5,-1,9 berkenaan dengan vektor basis S ini. Jadi kalau tidak dituliskan, ini seperti yang, ya, ada di ruang Euclid dengan basis vektornya adalah 1,0,0,1,0,0,0,1. Kita harus menuliskan koordinatnya terhadap basis S. Di contoh B, di soal B, ini justru kebalikannya. Jadi kita ketahui koordinat vektor relatif terhadap S, kita cari V-nya, ya. Jadi dua berbeda, ya.
tapi dari definisi yang sama, kebalikannya. Baik, sekarang kalau kita lihat, ya di sini adalah kita buktikan tadi bahwa dia V itu dituliskan dalam C1, V1, C2, V2, plus C3, V3. Kita masukkan dalam rumusnya, ya maka kita dapatkan seperti ini. Nah, ingat ya. Baik, ingat bahwa kita buat dulu ya kombinasi linearnya. Mulai dari sini ya. Nanti kita dapatkan C1, C2 sama C3 aja adalah ini. Ya. Baik, pakai apa? Tentu saja operasi Gauss-Jordan, operasi baris elementer. Kita masukkan dulu. Di sini berarti C1 kali 1 tambah 2C2 tambah 3C3 sama dengan 5 ya. Yang berikutnya 2C1 tambah 9C2 tambah 3C3 sama dengan minus 1. Yang persamaan terakhir C1 tambah 0C2 ya kan, ini 0 kan, tuh 0C2 tambah 4C3 sama dengan 9. Oke, nah ini tentu saja kita bisa jadikan augmented matrix 1, 2, 3, 5, 2, 9, 3, min 1, 1, 0, 4, 9. Nah, ini Anda gunakan operasi baris elementer. Dan nantinya ya, karena ini sudah lumayan panjang videonya, oke, maka silahkan Anda mengerjakan sendiri karena tadi sudah ada beberapa contoh yang saya berikan ya. Harapannya Anda bisa mencarinya, nanti Anda akan dapatkan ya 100 ya, nanti awalnya jadi 5/5, kemudian 010 di sini adalah minus 5/5, 001 di sini adalah 2. Atau kemudian kalau saya bagi, berarti hasilnya adalah nanti di sini adalah 1, 010 di sini adalah minus 1, dan 001 adalah sama dengan 2. Maka ini C1 sama dengan 1, C2 sama dengan min 1, dan C3 sama dengan 2. Ya, ini dia. Maka koordinat vektor V berkenaan dengan basis S, ya kita tulis seperti ini, ya. Basis S maka adalah 1, min 1,2. Karena ini adalah konstanta atau skalar C1, C2, C3-nya. Kebalikan dari soal yang A, pada soal B ini yang diketahui justru adalah koordinat terhadap basis S. Kita harus mencari vektor V yang dalam tanda petik adalah di ruang vektor Euclid. Ya, maka ini koordinat-koordinatnya ini adalah C1, C2, dan C3. Ini adalah vektor basis yang tadi. Ya, maka kita tinggal tuliskan saja min 1 V1, 3 V2, 2 V2. Nah, ini mengoperasikannya bagaimana? Ya, seperti biasa kita tulis saja di sini ya. Anda bisa menuliskannya dalam bentuk baris gitu ya, atau nanti dengan vektor kolom. Saya contohkan dulu yang dengan baris seperti ini ya, tambah 2 kali 3,3,4 ya. Maka di sini kita kali ke dalam seperti biasa. Jadinya min 1 tambah 6 tambah 6, ya ini yang urutan pertama. Berikutnya minus 2 tambah 27 tambah 6, minus 1, kemudian tambah 0, tambah 8. Ini kita dapatkan minus 1 plus 6, 5, 5 tambah 6, 11, 25 tambah 6, 31, minus 1 tambah 8 berarti 7 ya. Nah, ini kalau dalam bentuk baris vektor ya. Sekarang kalau misalnya saya gunakan
vektor kolom. Ya, tinggal seperti ini saja. Ya, 121 tambah 3, 290 tambah 2, 3, 3, 4. Maka ini sama dengan min 1, min 2, min 1 tambah 6, 270 tambah 6, 6, 4. 8. 6, 6, 8 ya. Tinggal kita jumlahkan aja seperti penjumlahan matriks biasa. Berarti di sini adalah 5, 11, 31, dan 7. Hasilnya sama ya. Nah, terserah Anda mau pakai yang ini atau yang dengan vektor kolom. Baik, itulah pembahasan tentang linear independence dan koordinat dan basis ya. Materi selanjutnya adalah dimensi pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa perbanyak latihan karena practice make perfect. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.